Ternyata setelah kita pelajarin semua laporannya, bagi saya, pelapor ini sangat tidak layak untuk menjadi seorang pelapor. Banyak barang bukti yang setelah kita teliti, ternyata jauh sekali dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Dr. Richard. Itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Richard ini selama ini sudah mencoba untuk diam, dalam artian beliau ini sekarang kan lebih bijaksana lah dalam menghadapi sebuah perkara, dalam sebuah kasus begitu. Tetapi ketika diserang-serang terus, ya tentu pada akhirnya kita menghadiri panggilan Polda Metro ini untuk membuka terang benderang laporan tersebut. Dan saya sangat yakin, sekali lagi saya sangat yakin, laporan ini jauh daripada perbuatan pidana. Itu dulu. Lalu kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penyidik yang sangat humanis hari ini telah melakukan pemeriksaan dengan baik, di mana Dr. Richard dapat memberikan keterangan sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Itu menurut kami sangat perlu diapresiasi. Kami menyampaikan terima kasih kepada pejabat utama Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direkskrimsus, Pak Wadirkrimsus, Pak Kanit, Pak Panit, semua sangat humanis dan kami merasa sangat diperlakukan dengan sangat amat baik. Itu dulu yang perlu kami sampaikan. Bang, laporan apa Bang yang tadi tidak sesuai dengan apa yang di fakta yang Abang temukan lah gitu? Begini, mengenai pokok materi yang sudah kami berikan dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, kami tidak bisa buka karena kami memiliki strategi pembelaan. Tentu kami akan hadapi proses hukum dan menghormati proses hukum. Tetapi yang pasti bagi kami, laporan ini jauh daripada dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan. Kami memiliki dasar mengatakan demikian. Artinya Abang yakin di sini bahwa klien Abang itu nggak ada masuk ke unsur pidana gitu? Begini, kami tidak yakin hanya berdasarkan apa yang ingin kami sampaikan. Kami yakin berdasarkan fakta dan pembuktian. Bukti-bukti yang sudah kami lihat, kami yakin bahwa ini jauh daripada dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Dilaporkan dalam hal apa Bang? Dugaannya? Ya, itu bisa ditanyakan kepada teman-teman penyidik atau Pak Kabid Humas. Tapi dalam rangka ini kami ingin menyampaikan bahwa sekali lagi Dr. Richard sudah menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya dan sudah memberikan BAP, menuangkan semuanya dalam berita acara pemeriksaan dengan sangat amat baik dan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Ada berapa pertanyaan? Tadi ada berapa pertanyaan? Oh, kita nggak hitung. Ya, Banyak belum. ya dokter. Enggak Dari jam itu. berapa tadi dokter pemeriksaan dokter? Dari jam 11 ya. Dari jam 11 tadi. Kurang lebih. Poin-poinnya aja mungkin dok seperti apa mungkin tadi? Benang merahnya apa sih dok? Wah, aku mungkin nggak bisa spill, tapi mungkin ya jadi kekecewaan aku karena kan waktuku juga padat ya. Waktuku juga padat banget. Aku agak kecewa tadi di BAP. Aku ngelihat apa ya, yang laporinnya juga, mohon maaf ya, menurut aku ya, belinya juga tidak di platform resmi, belinya juga terindikasi barang yang bukan barang palsu. Jadi bukan barang asli ya, bukan barang asli. Bahkan bukan beli di tempat aku. Yang kayak gitu punya bisa dilaporkan. Makanya pengacaraku pede, makanya pengacaraku tadi bilang bahwa kita jauh banget dari unsur pidana. Orang belinya aja nggak di tempat aku kok. Makanya kayak aku datang ke sini aku ngeliat, aduh, ya minimal kan beli di tempat aku lah kayak gitu kan. Atau minimal dikonsumsi. Ini dikonsumsi juga enggak, dipakai juga enggak, tapi dilaporkan. Kan perlindungan konsumen tuh ya harus digunakan ya. Di sini nggak ada korban loh, satu pun nggak ada korban. Bahkan yang lapor dengan aku pun jadi korban tuh nggak ada. Jadi ini laporan yang menurut aku tuh dibuat-buat. Aku nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu maksud dan tujuannya apa ya. Tapi sebagai warga Indonesia yang baik aku datang. Itu komunikasi dengan pelapor nggak sih? Dengan adanya ini mungkin tidak selaras ya mungkin itu. Untuk apa kita komunikasikan? Kita kan sudah masuk ke proses hukum ya, kita hadapin proses hukumnya. Tapi begini, tadi Dr. Richard sudah menyampaikan sedikit bahwa yang dilaporkan salah satunya adalah perlindungan konsumen. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang namanya konsumen itu pasti mengkonsumsi. Sedangkan apa yang tadi kami lihat, semua produk-produk yang diperlihatkan tidak ada satupun yang dikonsumsi. Pertanyaannya, apakah pelapor dapat disebut sebagai konsumen? Karena seluruh produk yang dihadirkan tidak pernah dikonsumsi secara langsung. Jadi produk yang dihadirkan adalah produk yang utuh. Dan kami duga, sekali lagi kami duga, bukan merupakan produk yang dibeli dari platform resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan diduga, memang nggak beli di tempat resmi. Ya, bukan beli di tempat resmi. Dan yang kedua,
ada indikasi bahwa produk tersebut bukanlah yang dijual oleh Dr. Richard. Artinya palsu. Ada perbedaan di situ. Kami belum bisa menyimpulkan, tetapi yang bisa kami sampaikan ada perbedaan dengan yang original yang Dr. Richard jual. Ya, yang aku duga juga sepertinya mungkin ya, aku nggak bisa ngomong ya, karena itu kan nggak beli di platform resmiku ya. Jadi bisa jadi itu juga bukan produkku, bisa jadi itu dibuat-buat di karang-karang, aku nggak tahu sih. Tapi yang jelas bukan beli di tempat resmiku dan juga nggak ada korban di sini. Jadi aku tuh duduk ngabisin waktu, aku tuh bingung juga apa yang dipermasalahkan di sini. Korbannya nggak ada, belinya nggak di tempat aku, tapi dilaporkan. Ya, tapi udahlah kalau kita diundang ya, saya menghormatin pihak kepolisian di sini. Polisi ngundang saya memberikan keterangan. Ya, Mungkin beli di reseller mungkin. Athena tidak memiliki reseller, jadi kita nggak punya reseller. Jadi punya reseller resmi, Dok. tidak, Athena tidak punya reseller. Yang punya reseller itu Glowtech ya. Itu Glowtech itu perusahaan istri. Memang sistemnya distribusi. Kalau Athena sendiri kita nggak punya reseller dan kita tidak punya reseller resmi, nggak punya. Jadi bukan platform resmi kita. Gimana lah? Bahkan kayak gini ya. Ini kasusnya dalam ya. Ada orang katanya beli dari tempat saya. Lalu pelapor si Dokter S nih beli dari orang ini. Jadi terus belinya itu bedanya 1 tahun kemudian. Coba dipikir, barang siapa itu yang ada di situ? Dan tidak ada video unboxing. tidak ada video unboxing, tidak ada bukti bahwa itu produk saya juga. Dan setelah saya lihat produknya, mohon maaf, berbeda dengan produk saya. Secara fisik pun saya bisa lihat bahwa produk tersebut itu berbeda dengan punya saya. Makanya Ada satu kata kunci penting. Pembelian dilakukan tanggal 23 Juli 2023. Sedangkan produk itu diproduksi pada bulan Agustus 2023. Bagaimana bisa sebuah produk belum dibuat tapi sudah ada pembelinya? Catatannya ya, dibeli tanggal 23 Juli 2023, sedangkan produk itu diproduksi tanggal 8 Agustus 2023. Jadi dibeli sebelum produk itu dibuat. Nah, ini kan menjadi tanda tanya bagi kami, ini menjadi tanda tanya yang lucu. Dari mana produk itu didapat? Nah, itulah dasar bagi kami yang menjadikan kami menduga bahwa produk yang dijual bukanlah produk resmi Dr. Richard. Dok, seolah-olah mengandung ada apa sih, Dok? kebuyutan nih, Dok. Kaitannya Kemarin kan sama sempat laporan dokter yang di Jakarta Selatan nggak? gimana? Ada dugaan mungkin kaitannya sama laporan dokter yang di Polres Selatan? Oh, enggak ya. Kalau dari laporan sih sebenarnya beliau dulu yang ngelaporin saya ya. Saya kan terakhir ngelaporinnya. Kalau dari itu ya, nggak ada sih, kayak nggak ada hubungan sih. Dok, seolah-olah sebagai mengandung apa musuh sih, Dok? bebuyutan nih, Dokter S kan terus nyenggol-nyenggol dokter mulai dari produk sampai terakhir unboxing hadiah handphone, giveaway handphone itu iPhone itu gimana nih, Dok, responnya, Dok? Publik ya yang bisa menilai ya. Kalau menurutku kalau misalnya memang saya kan dari dulu terkenal masuknya di edukasi ya, dan saya fokusnya memang di edukasi. Maupun saya ke podcast sekalipun sebenarnya bahan yang saya bawa sebenarnya ada edukasi ya. Sekarang kalau misalnya doktif seperti itu, saya pikir publik lah yang bisa menilai sih, apakah tujuannya memang edukasi. Kalau memang tujuannya edukasi, yang edukasi ke masyarakat, saya pikir nggak perlu kemana-mana sih. Sampai ke handphone, sampai ke berlian, sampai ke baju orang dikomentarin, sampai ke macam-macam kehidupan pribadi ya. Saya pikir kalau misalnya memang dia edukator ya edukasi aja yang benar. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke ranah pribadi, saya pikir itu bukan mau edukasi lagi ya. Mungkin mau menghancurkan orang, Ada dendam pribadi, mungkin terindikasi persaingan bisnis, mungkin terindikasi iri hati. Ya kan kalau memang saya ya, jujur ya saya nge-review skincare abal-abal loh, polosan Mercury yang kita ngomong ini jelas-jelas jahat tanpa terbantahkan bahwa di dalamnya ada kanker. Saya selalu ngomong ini produk berbahaya, tapi saya nggak pernah ngomong saya serang suaminya, saya sampai serang anaknya, saya sampai serang bajunya, saya serang agamanya, nggak pernah loh. Saya cukup, kalau Anda masih mau beli silakan, saya sudah kasih tahu. Tugas saya sebagai edukator cuma cukup ngomong bahwa ini produk berbahaya. Kalau nggak boleh dong maksa-maksa orang. Kalau orang masih suka mau beli, ya terserah kalian. Kalau karena saya edukasi, bukan dengan penuh kebencian, itu kalau saya ya. Nah maka ya publik aja lah menilai ini benar-benar edukasi atau bukan. Dok, berat nggak sih, Dok, artinya sampai ya itu ke ranah sampai pribadi, nyenggol-nyenggolnya bukan ya inti masalah dari ini. Diketawain aja mbak.
Dok, emang mengandung bahan apa sih sampai akhirnya dilaporin seperti ini? Dok? Nggak ada produk, makanya saya juga bingung ya, produk yang kita laporkan semuanya BPOM ya Bang ya? BPOM resmi. BPOM resmi, legal untuk dijual. Ya. Jadi tidak ada mengandung bahan-bahan yang berbahaya dok ya? Nggak ada. Mencerat dokter nih, bahkan sampai netizen ini banyak yang menghujat produknya dokter juga. Gimana Pak? Waktu yang bisa membuktikan sih. Orang bisa menghujat, orang bisa menjatuhkan saya, orang bisa mencibir. Tapi kan waktu yang bisa membuktikan semuanya ya. Masyarakat mungkin kalau dengar sesuatu mungkin takut, ya saya maklumkan. Tapi kan kalau mereka berhenti pakai, kan mereka ngerasain, oh ya nggak ada apa-apa, baik-baik saja, tetap sehat, kulit aku tetap baik. Terus menggunakan produk lain malah jadi hancur. Dan akhir-akhir ini kan balik lagi datang ke tempatku. Ngerasa, oh ya beda jauh memang nyamanannya beda ya, publik lah yang menentukan sih. Bagi aku nggak jadi masalah. Kalau kita mau saling mengingatkan satu sama lain tuh nggak ada masalah bagi aku. Tapi tolong jangan tendensius, karena kita kan sama-sama dokter, sama-sama edukator, sama-sama kasih manfaat ke masyarakat kan, intinya seperti itu sih.